Bab 2658, sampai 2660, 2 hari kemudian. Hu Yixiao kembali ke Sekte Kuali Giok, tetapi ketika dia melihat kediaman Sekte Kuali Giok yang berantakan, dia hampir mati karena marah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskannya padaku? Hu Yixiao berdiri di pintu gerbang dalam Sekte Kuali Giok dan bertanya dengan keras. Banyak murid menundukkan kepala mereka, tidak ada yang berani berbicara, bahkan Niheng tampak gugup. Sekarang Hu Yixiao kembali, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada Chen Ping. Niheng, katakan padaku, apa yang terjadi? Hu Yixiao bertanya pada Niheng. Tuan, ini adalah pertarungan antara murid dari garis paman ketiga dan garis keturunan paman kedua. Itulah mengapa itu terjadi. Kata Niheng dengan jujur. Apa? Ketika Hu Yixiao mendengar ini, dia berkata dengan lebih marah, ini benar-benar berani. Aturan Sekte Kuali Giok tidak mengizinkan murid Sekte untuk bertarung di antara mereka sendiri. Apalagi bertarung di Sekte dalam. Sekarang tidak mereka hanya berkelahi, tetapi mereka juga telah menghancurkan begitu banyak rumah. Tampaknya tidak mungkin untuk tidak memberi mereka pelajaran. Kamu pergi dan segera temui paman ketiga dan paman kedua. Jika mereka tidak memiliki jawaban untuk masalah ini, tak satu pun dari mereka akan merasa lebih baik. Hu Yixiao sangat marah. Lagi pula, dia adalah penguasa sekarang. Jika tidak ada yang mematuhi aturan Sekte Kuali Giok, itu akan menamparkan wajahnya. Dia tidak akan pernah biarkan hal seperti itu terjadi. Tidak peduli siapa itu, selama dia berani mengancam otoritasnya, Hu Yixiao tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Justru besi dan darah seperti inilah yang membuat Hu Yixiao memiliki pamor tinggi di Sekte Kuali Giok. Niheng mengangguk, lalu buru-buru berlari menuju kediaman tetua ketiga. Dia ingin memberitahu Chen Ping tentang kembalinya Hu Yixiao, agar Chen Ping siap. Lagi pula, Chen Ping masih memiliki konflik dengan Hu Yixiao. Jika Hu Yixiao bersikeras mengambil tindakan terhadap Chen Ping, dia mungkin dalam masalah. Kakak, kenapa kamu di sini? Setelah melihat Niheng, Fang Su buru-buru bertanya. Selama periode waktu ini, Niheng memperlakukan para murid dari garis tetua ketiga dengan sangat baik, jadi Fang Su dan yang lainnya tidak lagi melawan Niheng. Apakah Tuan Chen ada? Aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan padanya. Tanya Niheng. Di sini, Tuan Chen dan Tuan sedang mendiskusikan keterampilan medis di dalam ruangan. Kata Fang Su. Niheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi bergegas ke kamar dengan cepat. Tuan Chen, ini tidak baik, tuanku sudah kembali. Kata Niheng dengan gugup setelah melihat Chen Ping. Niheng, ada apa dengan kakak senior yang kembali? Kenapa kamu begitu panik? Selain itu, apa bedanya? Jika tuanmu kembali dengan Tuan Chen, Hu Yixiao, jadi dia bertanya dengan bingung. Penatua ketiga, saya memiliki beberapa konflik dengan Hu Yixiao itu. Niheng takut Hu Yixiao akan menyerang saya. Chen Ping secara singkat menjelaskan konfliknya dengan Hu Yixiao. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, apa namanya? Sekarang kamu sudah menjadi muridku dalam nama, dan kamu juga bisa dianggap sebagai murid dari Sekte Kuali Giok. Dengan kontradiksi ini, tidak mungkin untuk kakak senior untuk melakukan apapun padamu. Jika dia berani jika saya melakukannya, saya tidak akan setuju. Saya percaya pada wajah ini, dia masih memberikannya kepada saya. Chen Ping sedikit santai ketika mendengar kata-kata tetua ketiga, dan dia tidak ingin berselisih dengan Hu Yixiao saat ini, yang akan memengaruhi kolam obat. Selain itu, cepat atau lambat mereka akan berurusan dengan Hu Yixiao. Sekarang Ruyan Liu telah bangun, cepat atau lambat mereka akan mengungkap kejahatan Hu Yixiao. Paman bela diri ketiga, Tuan menyuruhku memanggilmu. Kata Niheng kepada tetua ketiga, oke, aku akan pergi sekarang. Tetua ketiga mengangguk, Tuan Chen, hati-hati. Niheng mengingatkan Chen Ping.
lalu berbalik dan pergi. Tetua ketiga, aku akan pergi bersamamu. Apa yang harus dihadapi? Sepertinya cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Chen Ping memutuskan untuk pergi bersama tetua ketiga untuk menemui Hu Yixiao. Aula gerbang bagian dalam Jade Cauldron Sekte, penatua kedua telah tiba. Menghadapi pertanyaan marah Hu Yixiao, wajah penatua kedua penuh dengan keluhan. Saudaraku, kamu harus membuat keputusan untukku. Selama ketidakhadiranmu, banyak hal telah terjadi pada sekolah Kuali Giok. Murid besarku, Huang Biao, juga terbunuh. Apakah kamu kembali atau tidak? Seluruh sekte Kuali Giok akan diputuskan oleh saudara junior ketiga. Tetua kedua terlebih dahulu menggugat tetua ketiga. Apa? Mata Hu Yixiao tiba-tiba terbuka. Murid macam apa yang diterima oleh saudara junior ketiga? Beraninya dia menghancurkan rumah di sekte dalam dan membunuh Kuang Biao. Keberanian apa? Apakah sekarang kekuatannya seharusnya sudah mencapai puncak alam transformasi? Dengan kemampuan saudara junior ketiga, bagaimana muridnya bisa membunuh Kuang Biao? Hu Yixiao tidak percaya, lagi pula, kekuatan Kuang Biao adalah salah satunya yang terbaik di antara banyak murid. Saya khawatir bahkan Ni Heng tidak dapat membunuh Kuang Biao. Kakak senior, murid yang diterima kakak ketiga sangat jahat. Dia jelas hanya memiliki alam transformasi realem, tapi kekuatannya sepertinya tidak lebih lemah dari kamu dan aku sama sekali, senjata magis. Lihat dia terlihat seperti tuan muda dari keluarga kaya, tapi dia tidak tahu mengapa orang ini datang ke sekte Kuali Giok, dan mengapa dia memuja saudara junior ketiga sebagai gurunya, tetua kedua. Berkata dengan tegas, dia tahu bahwa Hu Yixiao hanya menyukai harta, jadi dia berkata bahwa Chen Ping memiliki banyak senjata magis padanya, yang akan membangkitkan keserakahan Hu Yixiao. Apakah kamu tidak tahu identitas orang ini? Siapa namanya? Hu Yixiao juga tertarik dengan murid baru tetua ketiga saat ini. Nama orang ini adalah Chen Ping. Sepertinya Ni Heng mengenalnya dengan sangat baik, jadi dia harus mengetahui detailnya. Penatua kedua berkata, Chen Ping. Hu Yixiao tiba-tiba berdiri. Ekspresinya menjadi penuh kejutan, dan kemudian dia menatap Ni Heng dan berkata, Ni Heng, katakan padaku, apakah ini Chen Ping? Tuan, Chen Ping ini adalah persis apa yang Anda minta untuk saya ajak bicara. Orang yang ditangkap oleh saudara muda Wu. Ni Heng berbisik. Pada saat ini, jantung Ni Heng berdetak kencang, dan dia sangat gugup. Ketika Hu Yixiao mendengar ini, niat membunuh keluar dari matanya. Dia menatap Ni Heng dengan dingin dan berkata, tolong jelaskan padaku, apa yang terjadi? Biarkan paman ketiga pergi dulu. Ni Heng hanya bisa menjelaskan setengah kebenaran. Berharap meyakinkan Hu Yixiao, dedikasikan sesuatu untukku. Dedikasikan untuk apa? Hu Yixiao bertanya. Tampaknya itu semacam kuali Sennong. Kudengar itu adalah kuali dewa untuk memurnikan obat. Dia sepertinya telah menggunakan kuali Sennong ini di kediaman tuan ketiga. Kata Ni Heng, Sennong Cauldron. Ketika tetua kedua mendengar nama itu, matanya membelalak kaget. Tapi Hu Yixiao tidak terkejut, karena dia mengirim Ni Heng dan Wu Feiyu untuk menangkap Chen Ping hanya untuk Sennong Ding. Dengan cara ini, awan alkimia yang berwarna-warni di atas kediaman saudara junior ketiga beberapa waktu lalu, pasti berasal dari alkimia Sennong Ding. Saya pikir keterampilan alkimia saudara junior ketiga telah meningkat lagi. Pikiran tetua kedua tentang Chen Pingchu ketika itu datang. Awan pil naik di atas kediaman tetua ketiga. Tampaknya adik junior ketiga pasti telah melihat kuali Sennong sebelum menerima Chen Ping sebagai muridnya. Hu Yixiao menyipitkan matanya sedikit dan berkata, mengapa paman senior ketigamu belum datang? Aku sudah memberitahu. Tuan ketiga berkata dia akan segera datang, kata Ni Heng. Hu Yixiao mengangguk, lalu diam-diam menunggu kedatangan tetua ketiga. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan Sennong Ding. Jika Chen Ping mengambil inisiatif untuk menyumbangkan Sennong Ding, dia bisa memaafkan Chen Ping atas apa yang telah dia lakukan. Tetua ketiga ada di sini.
Pada saat ini, seorang murid di luar pintu berteriak keras. Saya melihat tetua ketiga memimpin Chen Ping ke aula dengan langkah besar. Ketika Chen Ping dan Hu Yixiao saling memandang, ekspresi Hu Yixiao sangat jelek. Setiap kali dia melihat Chen Ping, dia akan memikirkan adegan berlutut di depan Chen Ping di Demon Imperial City. Tetapi pada saat ini, Hu Yixiao tidak bisa hanya melihat serangan itu. Lagi pula, dia tidak bisa menceritakan kisah dia berlutut di depan Chen Ping. Jadi apa prestise tuannya? Kakak, tetua ketiga memberi hormat pada Hu Yixiao. Saudara muda ketiga, saya mendengar bahwa Anda telah merekrut seorang magang baru yang sangat kuat. Anda tidak hanya menghancurkan banyak rumah di sekte, Anda bahkan membunuh Kuang Biao. Tampaknya para murid dari garis keturunan Anda menjanjikan. Aku sedang pergi, kamu membuat keributan besar tentang sekte Kuali Giok. Kamu tidak menganggapku sebagai suzerain dengan serius. Tapi karena aku kembali, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Menurut aturan Dingzong, jika para murid di bawah melakukan kejahatan, mereka akan dihukum jika mereka membuat keributan di sekte. Begitu Hu Yixiao muncul, dia memberikan pukulan tetua ketiga. Namun, tetua ketiga tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Saudaraku, aku tidak tahu. Kuang Biao lah yang pertama kali menghancurkan rumahku dan melukai muridku, jadi Chen Ping tidak bisa melihatnya dan datang ke pintu. Adapun untuk membunuh pria itu Kuang Biao, yang ada di atas ring, dan mereka berdua bertarung untuk hidup dan mati. Jadi tidak berlebihan untuk membunuh mereka kan?" Dingzong hancur, dan tetua tertinggi terkejut. Tepat setelah tetua ketiga selesai berbicara, Hu Yixiao mengguncang tubuhnya, tiba-tiba berdiri, dan bertanya dengan heran, "Apa?" Tetua tertinggi terkejut. "Ya, tetua Taishan juga memerintahkanmu untuk pergi ke gunung belakang untuk berlutut dan berpikir selama 3 hari setelah kamu kembali." Penatua ketiga mengangguk dan berkata. Begitu tetua ketiga berkata, wajah Hu Yixiao berubah, dan dia hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Kakak kedua, apa yang dikatakan kakak ketiga itu benar? Hu Yixiao menatap penatua kedua dengan marah dan bertanya. Ini, tetua tertinggi memang mengatakannya. Tetua kedua tergagap, mendengar perkataan tetua kedua. Hu Yixiao hampir mati karena marah, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan tetua kedua. "Apakah kamu benar-benar mencoba membunuhku? Karena penatua tertinggi khawatir. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Setelah kupikir-pikir, aku akan menyelesaikan akun denganmu." Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia berlari menuju gunung belakang tanpa henti. Saat ini, dia sedang tidak mood untuk mengurus urusan Chen Ping. Menyelamatkan hidupnya adalah hal yang paling penting. Melihat tetua kedua ditampar, tetua ketiga dan Chen Ping semuanya menunjukkan ekspresi lucu. Saat ini, tetua kedua, jangan sebutkan betapa marahnya dia. Kakak senior kedua, tamparan kakak senior barusan tidak ringan. Kembali dan ambil obat, atau wajahmu akan sangat bengkak sehingga para murid akan melihat lelucon itu. Tetua ketiga berkata dengan bercanda. Penatua kedua menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan berpuas diri, tunggu saja aku. Jangan berpikir bahwa Hu Yixiao tidak berani menyentuhmu, aku juga tidak." Setelah selesai berbicara, tetua kedua berbalik dan pergi dengan marah. Kembali ke rumahnya, penatua kedua menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di ruangan itu. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika Hu Yixiao kembali, dia pasti akan menghukum tetua ketiga. Lagi pula, Hu Yixiao sudah lama tidak puas dengan tetua ketiga. Kali ini, saya baru saja menemukan kesempatan untuk berurusan dengan ketiga tetua. Tetapi ketika tetua tertinggi diganggu, Hu Yixiao seperti tikus melihat kucing, dan langsung memikirkannya, dan tidak peduli sama sekali. Aku tidak akan pernah membiarkannya seperti ini. Sama sekali tidak. Tetua kedua meraung keras perlahan. Penatua kedua menjadi tenang dan mendapatkan kembali kewarasannya.